Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di padang pasir yang luas, di mana gurun dan angin panas adalah teman setia, terdapat sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit pasir yang menjulang tinggi. Di tengah kota itu, terdapat seorang pria Arab bernama Malik bin Saleh. Malik adalah seorang saudagar yang dikenal oleh banyak orang karena kekayaannya yang melimpah. Tidak ada yang menyangkal bahwa dia adalah salah satu orang paling kaya di Jazirah Arab. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna di mata banyak orang, Malik menyimpan rahasia yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Malik lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Saleh bin Harun, adalah seorang pedagang yang jujur dan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja keras dan beriman kepada Tuhan. "Anakku, hidup ini hanyalah persinggahan," seringkali ayahnya berkata ketika mereka duduk bersama di bawah langit malam. "Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang esok. Maka, selalu berpeganglah pada imanmu." Malik mendengarkan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia lebih tertarik pada dunia perdagangan. Ia ingin menjadi lebih besar daripada ayahnya, ingin dikenal oleh dunia. Pada usia 25, Malik telah berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas, menjual barang-barang mewah dari Persia hingga ke Mesir. Kekayaannya bertambah dengan cepat, dan pada usia 30, dia telah memiliki karavan-karavan besar yang mengangkut barang-barang mahal melintasi gurun. Di samping kesuksesan finansialnya, Malik menikahi seorang wanita cantik bernama Laila, putri dari seorang saudagar kaya dari Mekah. Laila adalah wanita yang baik hati dan cerdas. Mereka dikaruniai 3 anak yang tampan dan cantik. Orang-orang di sekitarnya seringkali memandang keluarga Malik dengan rasa iri dan kekaguman. Mereka melihat sebuah keluarga yang sempurna dengan kehidupan yang tampaknya tanpa celah. Namun, jauh di dalam hatinya, Malik merasa ada sesuatu yang hilang. Pada suatu malam yang sunyi, setelah hari yang panjang di pasar, Malik duduk di balkon rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit gurun. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, tetapi ada kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Hatinya resah, seolah ada pertanyaan besar yang terus menghantuinya, meskipun ia tidak tahu apa pertanyaannya. Pikiran Malik terus dibayangi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Meski kekayaannya melimpah, hatinya terasa hampa. Ia melihat anak-anaknya tumbuh dengan cinta dan kasih sayang dari istrinya, tetapi ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh emas, permata, atau cinta dari keluarganya. Malik mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini. Suatu hari, ketika Malik sedang berjalan di pasar, ia melihat kerumunan orang yang berkumpul di sekitar seorang musafir tua. Musafir itu adalah orang yang seringkali bercerita tentang kisah-kisah kebijaksanaan dan petualangan yang ia temui dalam perjalanannya melintasi negeri-negeri jauh. Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-ceritanya. Malik, yang biasanya tidak tertarik pada hal-hal semacam itu, merasa ada dorongan kuat untuk mendekat dan mendengarkan. Musafir itu, dengan jubahnya yang lusuh dan wajah yang dipenuhi keriput, bercerita tentang pencarian makna hidup. Ia berbicara tentang rahasia besar yang disimpan oleh usia 40 tahun. Di usia 40, katanya, setiap manusia akan sampai pada titik di mana kebenaran hidup yang sebenarnya akan terungkap. Pada saat itu, kau harus memutuskan apakah akan tetap berjalan di jalan yang sama atau berbelok menuju kebenaran yang sejati. Kata-kata musafir itu menggema di pikiran Malik. Ia merasa seolah-olah musafir itu berbicara langsung kepadanya, meskipun ia tidak mengenal pria tua itu. Setelah orang-orang mulai bubar, Malik mendekati sang musafir dan meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. "Engkau tampak gelisah, anak muda," kata musafir itu sambil menatap mata Malik dengan tajam. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," jawab Malik dengan jujur. "Aku memiliki segalanya, keluarga yang bahagia, kekayaan yang melimpah, namun hatiku tidak pernah merasa tenang." Musafir itu mengangguk seolah mengerti apa yang dirasakan Malik.
Kegelisahanmu adalah tanda bahwa waktumu sudah dekat. Waktuku? Tanya Malik, bingung. Waktu di mana kau akan menemukan rahasia besar dalam hidupmu. Ketika kau mencapai usia 40 tahun, sebuah pintu akan terbuka di dalam hatimu, dan kau akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Percakapan dengan musafir itu menghantui Malik selama berhari-hari. Apa yang akan terjadi ketika dia mencapai usia 40? Apakah itu benar-benar saat yang menentukan dalam hidupnya? Malik semakin merasa gelisah. Malam-malamnya dihabiskan dalam renungan, memikirkan kata-kata musafir tua tersebut. Meskipun dia terus menjalankan bisnisnya, kekayaan yang terus bertambah tidak lagi memberinya kebahagiaan. Waktu berlalu. Malik semakin mendekati usia 40. Pada malam sebelum ulang tahunnya yang ke-40, Malik tidak bisa tidur. Ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi ia tidak tahu apa itu. Malam itu, ia keluar dari rumahnya, berjalan kaki di tengah gurun yang sunyi, hanya ditemani oleh bintang-bintang di langit. Di tengah perjalanan, angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah-olah membawa pesan. Malik mendengar suara, lembut namun jelas, memanggil namanya. Malik. Ia berhenti, memandang sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam hatinya sendiri. Waktumu telah tiba, Malik. Rahasia hidupmu akan terungkap. Tubuh Malik menggigil. Ia merasa dunia di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, bayangan-bayangan masa lalunya terlintas di depan matanya. Masa kecilnya bersama ayahnya, ajaran-ajaran yang pernah dia lupakan, dan jalan hidup yang telah ia pilih. Malik merasa seolah-olah semua kesalahan dan kelalaiannya selama ini ditunjukkan padanya. Apa yang telah aku lakukan? Gumamnya pelan, menyadari bahwa selama ini dia terjebak dalam keserakahan dan kesombongan. Pada saat itu, Malik merasakan beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan terangkat. Dia menangis dalam keheningan malam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malik menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda atau status sosial, tetapi pada kedamaian batin dan iman yang kuat. Ketika fajar mulai menyingsing, Malik bangkit dengan perasaan baru. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak saat itu. Rahasia di balik usia 40 tahun telah terungkap. Itu bukanlah tentang kesuksesan duniawi, melainkan tentang menemukan makna hidup yang sejati melalui iman dan kebaikan. Sejak malam itu, Malik bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai lebih sering bersedekah, membantu orang-orang miskin, dan memperlakukan semua orang dengan lebih adil dan penuh kasih sayang. Istrinya, Laila, terkejut melihat perubahan dalam diri suaminya, tetapi ia merasakan bahwa Malik sekarang lebih tenang dan bijaksana. Anak-anak mereka pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan ajaran agama yang kuat. Malik mengajarkan mereka bahwa kekayaan dunia tidak ada artinya jika tidak disertai dengan kebaikan hati dan iman kepada Tuhan. Orang-orang di kota mulai melihat perubahan besar dalam diri Malik. Mereka menghormatinya, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan ketenangan yang terpancar dari dirinya. Malik menjadi simbol kebaikan dan kebijaksanaan di negerinya, dikenal sebagai saudagar yang bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya jiwa. Ketika orang-orang bertanya padanya tentang perubahan besar dalam hidupnya, Malik hanya tersenyum dan berkata, "Ketika kau mencapai usia 40 tahun, kau akan mengerti. Rahasia hidup terletak dalam kedamaian hati yang hanya bisa dicapai melalui iman yang tulus." Pesan moral dari kisah Malik bin Saleh adalah bahwa kekayaan materi dan status sosial tidak dapat menjamin kebahagiaan dan kedamaian sejati. Seringkali, manusia terjebak dalam keinginan duniawi yang membuat hati mereka hampa, meskipun secara lahiriah mereka terlihat berhasil. Namun, kebahagiaan yang sebenarnya hanya bisa ditemukan melalui iman, introspeksi diri, dan keikhlasan untuk menerima kebenaran hidup. Di usia 40, Malik menyadari bahwa makna hidup tidak terletak pada apa yang bisa dia peroleh dari dunia, melainkan pada bagaimana dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, keluarga, dan sesamanya. Harta benda mungkin bisa hilang, tetapi nilai-nilai kebaikan dan ketenangan jiwa akan selalu bertahan.
Pesan utama dari kisah ini adalah pentingnya menemukan kedamaian batin dan menjaga iman, serta bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada, tidak peduli seberapa jauh seseorang telah tersesat. Usia bukanlah akhir dari pencarian makna, melainkan sebuah pintu untuk memulai perjalanan menuju kebijaksanaan yang sejati.